Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini praktikum sistem informasi akuntansi. Nanti diskusi kita terkait dengan penyusunan bagian alir atau flowchart di sistem penjualan kredit ya. Jadi kalau pertemuan kemarin terkait dengan kontrak perkuliahan, kemudian kita singgung sedikit mengenai informasi perusahaan yang akan kita buat sistem bagian alirnya, mulai dari sistem penjualan sampai dengan nanti sistem terkait dengan akuntansi aset tetap. Nah, RPS kan kemarin kita sudah share, jadi sudah tahu bahwa hari ini diskusi kita terkait dengan sistem penjualan kredit. Nah, di sistem penjualan kredit, terutama di perusahaan di PT Adistia, itu nanti penjualannya sebenarnya di sistem penjualan itu kan ada dua ya, ada penjualan tunai, ada penjualan kredit. Nah, namun di PT Adistia ini sistem penjualannya kita lakukan secara kredit. Nah, apa saja yang akan nanti kita buat sistemnya, itu kita perlu tahu dulu bagaimana terkait dengan jaringan ataupun fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penjualan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, karena di perusahaan tersebut ini merupakan perusahaan manufaktur ya, dia bergerak di bidang pembuatan tas ya, sehingga terkait dengan sistem penjualan ada beberapa fungsi yang terkait ya. Seperti halnya materi yang saya share tadi pagi terkait dengan sistem penjualan kredit, itu kan jenengan ada beberapa fungsi yang terlibat di dalam sistem penjualan kredit ya. Jadi kalau kegiatan penjualan itu kan pasti diawali dengan pelanggan ya kan. Jadi pelanggan yang datang, ini kurang besar ya tulisannya. Nah, ini kita harus tahu dulu beberapa fungsi yang terkait dalam sistem penjualan ya. Jadi di sistem penjualan yang dilakukan secara kredit itu ada 6 fungsi yang terlibat. Fungsi yang pertama itu terkait dengan fungsi kredit, berarti dia bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan terpilih. Jadi di PT Adistia itu tidak semua pelanggan biasa, dalam artian hanya pemasok-pemasok saja yang diberikan kartu kredit. Jadi ada perjanjian antara pemasok dengan PT Adistia, sehingga terkait dengan hal tersebut nanti ada beberapa yang perlu dilakukan atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan yang terpilih. Kemudian ada yang kedua di sini adalah fungsi penjualan, berarti bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan pelanggan atas barang tersebut. Nah, yang ketiga itu ada fungsi gudang ya. Berarti bertanggung jawab untuk menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan terkait dengan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Jadi nanti alurnya seperti apa kita lihat pada di jaringan. Cuman kita harus tahu dulu beberapa fungsi. Kemudian ada fungsi pengiriman. Ini tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di fungsi pengiriman berarti bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu ataupun spesifikasinya itu sesuai yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit ya. Jadi nanti yang mengirimkan itu ada fungsinya sendiri. Kemudian fungsi akuntansi berarti bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang ya. Kalau penjualan secara kredit berarti timbul piutang ya. Jadi ada bagian di fungsi akuntansi itu mencatat transaksi ya. Waalaikumsalam. Di fungsi akuntansi itu nanti berarti mencatat transaksi bertambahnya piutang
kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Nah, yang terakhir, karena penjualannya kredit, berarti muncul piutang. Setelah muncul piutang, berarti harus ada bagian fungsi yang menagih. Ada fungsi yang menagih, ya, kan begitu. Fungsi yang menagih terkait dengan penjualan kredit. Kasar ya. Kemudian ini kita lanjutkan ya. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk pelaksanaan sistem penjualan kartu kredit itu ada 2 dokumen ya. Dokumen yang pertama itu terkait dengan faktur penjualannya, yang kedua adalah di surat tagihan. Nah, karena kita mata kuliah praktikum, nanti fokus kita adalah alurnya saja. Bukan lagi bagaimana sih bentuk dari dokumen dari faktur penjualan ataupun bentuk dokumen dari surat tagihan. Nah, itu nanti jenengan akan membahasnya di materi siangnya. Sedangkan di praktikum kita fokus ke sistem atau alurnya, gitu ya. Kemudian ini yang terpenting itu adalah di jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan secara kredit, ya. Jadi jaringan itu adalah alurnya, nanti yang kalau kita mau membuat sistem itu lihatnya adalah di jaringan. Ya. Lihatnya itu adalah di jaringan. Jadi diawali dengan jaringan untuk prosedur order penjualan. Karena kita penjualan secara kredit, maka diawali dengan prosedur order penjualan, ya. Berarti apa di sini? Fungsi penjualan itu menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Kemudian fungsi penjualan, kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit, ini dibuat rangkap 5, dan memberikannya kepada fungsi lain untuk memberikan kontribusi dan melayani order dari pembeli atau dari pembeli, dan satu dokumen itu sebagai arsip. Oke, sekarang kertas kerjanya yang di lembaran sudah menerima semua ya? Sudah difotokopikan sama temennya? Oke. Coba kita awali pada bagian order penjualan, ya. Kalau kita melihat pada sistem yang di sini, ya, bagian order penjualan itu kan berarti mulainya di situ, ya. Jadi kalau kita membuat sistem itu fokus kita adalah di jaringan prosedur, ya. Jadi fokusnya adalah ke jaringan prosedurnya. Fungsi penjualan itu menerima order dari pembeli, ya, dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Berarti itu suatu aktivitas, ya. Menerima order dari pembeli berarti kan itu suatu aktivitas. Kalau aktivitas itu dilambangkan dengan gambar apa? Kalau di simbol-simbol yang kemarin kita bahas sedikit itu, di materi di situ ada yang saya kirim simbol-simbolnya, ada kan? Nah, kalau suatu aktivitas itu digambarkan dengan trapesium terbalik. Tahu gambar trapesium? Ya. Jadi aktivitas itu digambarkan dengan lambang trapesium terbalik. Mbak Wisdan, ada papan tulis?